atas nama saudara Adam. Silakan Mbak. Iya. Baik Mbak, selamat pagi. Pagi. Mohon maaf sebelumnya Mbak, saya ingin konfirmasi mengenai resepnya. Apakah benar saya berbicara dengan saudara Adam? Oh iya, tersendiri Mbak. Dia benar, jenis kelamin laki-laki, usianya 21 tahun Bu. Oh iya. Oke, benar ini resepnya diberikan oleh Dr. Haikal Azikri, SPTHT, yang resepnya diberikan pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2021. Apakah benar, Bi? Oh iya, benar. Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya apoteker Yusra Iva Almera, selaku apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya jika Mbak berkenan sekitar 5 sampai dengan 6 menit untuk menggali beberapa informasi terkait pengobatan yang Mbak terima, yang nantinya informasi ini akan saya berikan pengobatan yang sesuai dengan keluhan atau kondisi Mbaknya ini. Oh iya, boleh Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Apakah Mbak berkenan di sini atau ingin berpindah di ruang konseling, Gi? Di sini aja Mbak. Oke, baik. Izin konfirmasi kembali ya Mbak, tadi atas nama saudari Adam, usianya 21 tahun. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Bu? Ada di Kaliurang Mbak. Oh ya, Jalan Kaliurang ya, deket ya Mbak? Ya. Kebetulan. Mbak, kalau boleh tahu ini Mbak keluhannya sekarang bagaimana ya? Saya ini Mbak, telinga saya sakit, terus ada kayak Iya. cairan warna kuning gitu tapi lengket. Oh iya, itu keluhannya sudah berapa hari? 3 hari yang lalu saya pakai ikatan bat sih Mbak. Oh iya, pakai cotton bud ya. Itu pakai cotton budnya sudah berapa lama juga? 3 hari sih Mbak, kurang lebih. Oh iya, sudah 3 hari ya Mbak. Sebelumnya apakah sudah diobati dengan obat yang lain gitu? Belum sih Mbak, belum obati sama obat, iya belum. Selain sakit telinganya yang 3 hari itu, apakah ada keluhan lainnya? Enggak ada sih Mbak, cuma ada cairan warna kuning gitu Oh aja. iya, ada cairan Lengket. warna. Oh iya. Riwayat penyakit sebelumnya gitu mungkin ada? Enggak ada. Kalau dari keluarganya mungkin Mbak? Oh enggak ada Mbak. Nggak ada juga ya Mbak. Iya. Tadi diagnosa dari dokternya seperti apa gitu? Katanya sih ini sakit telinga ya Mbak. Oh, sakit telinga. Oke. Saat ini mungkin Mbak lagi hamil atau menyusui? Oh enggak sih. Enggak, ya lagi tidak menyusui ya. Apakah Iya. sudah sering atau pernah mengkonsumsi alkohol begitu? Oh enggak, alhamdulillah enggak sih Mbak. Oh iya. Mungkin konfirmasi kembali Mbak, apakah ini resep ulangan atau resep baru yang diberikan oleh dokternya? Baru Mbak. Oke, baru. Tadi pada saat ke dokter Mbak, apakah Mbak dikasih tahu ini tuh obatnya tentang obat apa gitu, buat apa gitu? Oh enggak Mbak, dokternya nggak ngasih tahu. Ini nggak dikasih tahu juga. Enggak. Kalau cara penggunaannya gimana? Saya nggak tahu juga Mbak, dokternya nggak ngasih tahu. Belum dikasih tahu Iya, juga ya. misalnya apoteker sih katanya. Oh iya. Terus mungkin dokternya bilang apa sih harapannya ataukah efek yang bakal Mbak terima ketika Mbak sudah menggunakan obat ini? Nah, kata dokter sih biar cepet sembuh sih Mbak, Oh, biar iya. nggak ada cairan lagi di telinga saya. Baik Mbak, ini ya obatnya namanya itu ada Otopain. Nah, isi dari Otopain ini ada kombinasi Mbak. Jadi isinya itu ada polimixin desulfat, kemudian ada diomycin, kemudian ada fludroxoricin, kemudian ada lidocaine HCl Mbak. Nah, bentuknya ini seperti ini ya Mbak, itu botol tetes telinga. Nah, ini nantinya indikasinya bisa mengobati sakit telinga Mbak yang tadi Mbak bicarakan kepada saya yang sudah 3 hari ya Mbak. Iya. Kemudian saya ingin konfirmasi kembali, apakah Mbak bersedia untuk mengambil obat ini yang harganya sekitar 85 sampai dengan 90 ribu gitu? Oh iya boleh Mbak, iya. Oke, baik Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin cara penggunaan obatnya ya. Oh iya. Nah, obat ini mungkin Mbak bisa gunakan ketika sakit telinganya itu saja Mbak. Pada iya. saat Mbak sakit telinga itu, nah biasanya diteteskan 2 sampai 4 tetes, 3 sampai 4 kali sehari Mbak. Tapi pada umumnya dosis setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari penyakitnya, berat penyakitnya itu Mbak. Kemudian untuk cara penggunaan obatnya sendiri, pertama Mbak bisa cuci tangan dulu menggunakan sabun dan juga air ya Mbak, dibilas. Kemudian bersihkan perlahan telinga Mbak nih pakai kain yang basah, kemudian dikeringkan.
Kemudian hangatkan obat ini, tapi bisa dihangatkannya pakai tangan saja di kepala kayak begini. Ditunggu beberapa menit, kemudian digodok sekitar 10 detik aja Mbak. Kemudian Mbak nih, bisa ikan-ikan ya Mbak. Kemudian Mbak pastikan dulu nih ujung botolnya nih untuk tempat penetesannya ini, dipastikan apakah dia rusak atau retak atau gimana dulu. Ketika dia rusak, dengan sangat Mbak tidak menggunakannya, tapi ketika obat ini sempurna, bagus, sediaannya bisa langsung digunakan. Kemudian Mbak bisa ini caranya miringkan kepalanya dimiringkan sehingga telinga yang akan diberikan itu bisa menghadap ke atas juga. Nah, kemudian ini daun telinganya ini bisa ditarik ke atas, kemudian dikebelakangkan sedikit untuk meluruskan saluran telinganya. Kemudian Mbak bisa langsung nih teteskan sesuai dengan dosis yang diperintahkan atau yang diberikan oleh dokter. Setelah diteteskan, Mbak bisa pertahankan posisi miring yang tadi sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Kemudian Mbak bisa gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga yang sudah diteteskan itu. Kemudian Mbak bisa pasangkan kembali tutupnya dengan rapat. Kemudian ini jangan dibilas ya Mbak, tutupnya ini jangan dibilas, cukup kayak dilap-lap aja pakai tisu basah gitu. Habis itu udah, setelah selesai semuanya, Mbak bisa langsung cuci tangannya pakai sabun dan juga dibilas dengan air bersih. Begitu Mbak, apakah ada yang ditanyakan mengenai cara penggunaannya gitu? Enggak deh Mbak, udah nggak ada ya. Kemudian ini Mbak, kalau boleh tahu di rumahnya ada kotak obat nggak? Oh ada. Alhamdulillah kalau ada, bisa ini obat tetes telinganya bisa Mbak taruh di kotak obat tersebut di suhu ruangan ya Mbak. Kemudian ini tuh biasanya kalau tetes telinga dia tuh ada expirednya sekitar 28 hari setelah dibuka. Jadi ketika sudah dibuka dan 28 hari itu bisa Mbak langsung buang ya, tapi dibuangnya sesuai dengan aturan kembali ya. Kemudian tentunya terlindung dari cahaya matahari. Kemudian jangan simpan di kulkas ya Mbak. Kemudian apakah Mbak di rumah ada anak-anak? Oh ada sih, ada. Oh ada anak-anak. Ada anak saya. Oh iya, usahakan ini obat tetes telinganya jangan didekatkan sama anak-anak, jangan sampai dijadikan mainan gitu Mbak ya. Oh iya. Ya karena cukup berbahaya juga Mbak. Kemudian mungkin efek sampingnya itu ada kayak rasa terbakar ketika sudah menggunakan obat ini, agak nyeri-nyeri gatal gitu Mbak, tapi Mbak itu tidak perlu khawatir ya untuk efek samping ini, karena tidak semua orang juga mendapatkan efek samping tersebut. Mungkin efek samping ini juga bisa terjadi ketika orang tersebut sudah menggunakannya dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu Mbak. Oh iya Mbak. Kemudian mungkin saran saya mengenai terapi pendukungnya, Mbak bisa usahakan jangan ini, tadi kan dibersihkan pakai cotton bud ya, jangan dikorek-korek sampai dalam banget Mbak, jangan sampai telinganya bisa terluka lagi, akhirnya nyeri, berdarah dan berair lagi, jangan sampai seperti itu ya Mbak. Kemudian bisa dikompres pakai air dingin gitu telinganya. Kemudian insya Allah ya Mbak, insya Allah ini ketika Mbak menggunakan obat ini sesuai dengan petunjuk dari dokter, Mbak tidak akan merasakan efek samping tersebut seperti itu. Mungkin ada yang bisa Mbak tanyakan lagi? Oh enggak sih Mbak, udah jelas sih Mbak. Oke baik Mbak, untuk menghindari informasi yang terlewat, bisakah Mbak mengulangi sekali lagi? Oh ini ya Mbak, di penggunaannya ya Mbak ya? Iya. Di penggunaannya cuci tangan dulu, terus ambilkan kanan ke kiri, Iya. baru saya tetesin Mbak, Iya betul. Udah itu baru itu tempat botolnya, terus saya nggak simpan di yang tempat kering ya Mbak. Iya, bisa disimpan di tempat yang kering Mbak, jauh dari jangkauan anak-anak. Iya. Oke, seperti itu. Ini obatnya ya Mbak, harganya tadi sekitar 85 sampai 90.000, Mbak bisa tebus di kasir di. Iya. Kemudian ini ada kartu nama saya Mbak, di sini tertera juga nomor telepon saya. Insya Allah saya bisa dihubungi kapanpun ketika Mbak ada keluhan atau ada pertanyaan gitu. Kalau boleh saya minta nomor teleponnya Mbak? Oh iya boleh. Mungkin bisa disebutkan. 0855 Iya. 411. Oke. Iya. Kira-kira Mbak bisa dihubungi kapan gitu? Kapan aja sih Mbak? Pagi siang terserah Mbak sih. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Mohon maaf sekali lagi mungkin banyak hal yang terlewatkan atau apa gitu. Terima kasih sudah berkunjung ke Aquati kami. Semoga segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Ya.